Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Sabrina Salma, DIM 1816014 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji serta menjauhkan segala akhlak tercela. Secara kebahasaan, akhlak bisa baik dan bisa juga ada yang buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Di Indonesia ini, kata akhlak selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering disebut orang yang berakhlak, sementara orang yang tidak berlaku baik sering juga disebut dengan orang yang tidak berakhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Dalam kehidupan ini terdapat 3 jalinan suatu hubungan. Yang pertama yaitu manusia dengan Allah atau hablum minallah. Yang kedua manusia dengan manusia, hablum minannas. Dan yang ketiga manusia dengan alam. Jika berbicara konteks akhlak terhadap sesama manusia, yang pertama seperti akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri itu berarti bagaimana seseorang bersikap dan berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu. Karena dari sinilah seorang akan menentukan sikap dan perbuatannya untuk orang lain. Kemudian yang kedua yaitu akhlak kepada keluarga. Akhlak dalam keluarga ini bisa terjadi antara anak dengan orang tua dan orang tua kepada anak, begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlak kepada orang lain. Akhlak kepada orang lain ini bisa terjadi pada akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sesama agama. Akhlak terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan yang kedua akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, akhlak mulia manusia terhadap manusia. Contohnya seperti yang pertama adalah berhusnuzon atau berprasangka baik. Seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Bukankah itu merupakan suatu yang jijik? Sesungguhnya Allah yang Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi kita sebagai sesama muslim itu harus berprasangka baik dan tidak dianjurkan untuk berprasangka buruk kepada manusia lainnya. Selanjutnya itu ada tasamu. Tasamu dalam artian tegang rasa merupakan salah satu bentuk akhlak mulia yang harus senantiasa dijaga dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu ada tawadu atau rendah hati. Contohnya seperti tidak sombong ketika memiliki harta yang banyak, kemudian tidak angkuh ketika misal kita mendapatkan juara, kemudian tidak kita menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan tidak membandingkan dengan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu ta'awun atau tolong menolong. Tolong menolong ini contohnya seperti misalkan dalam masyarakat ikut serta dalam bergotong royong. Kemudian jika di dalam rumah misal membantu pekerjaan rumah dari adik, membantu masak ibu dan memijiti ibu ketika ibu capek. Kemudian selanjutnya yaitu
al-syafaqah atau sesuatu yang ingin berbuat baik. Kemudian ada al-iqa, selalu ingin berhubungan baik. Kemudian al-nasihah, memberi nasihat baik. Kasmu al-gaizi, menahan amarah. Kemudian al-hilmu dan al-afu. Kemudian ada akhlak buruk terhadap manusia. Contohnya seperti mudah marah atau al-ghadab, kemudian iri hati atau dengki. Nah, iri hati ini contohnya seperti kita tidak suka melihat kebahagiaan orang lain, kemudian ada mengumpat atau gibah. Nah, gibah ini biasanya sering kita jumpai di kalangan masyarakat kita. Gibah itu membicarakan keburukan orang lain dengan lisan atau perkataan. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian ada sombong. Sombong itu contohnya seperti suka memamerkan kelebihan, memamerkan harta, seperti itu. Kemudian ada sikap kikir. Sikap kikir itu menumpuk harta benda namun tidak berkenan melakukan infak atau sedekah. Jadi dia itu mempunyai harta yang banyak tetapi hanya disimpan saja di rumah, tidak dibagikan ke manusia yang membutuhkan, tidak disedekahkan, seperti itu. Kemudian akhlak buruk yang terakhir yaitu suka menganiaya. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Baiklah, tentunya kita sebagai umat muslim kita harus menjauhi perilaku buruk dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia, karena manfaat dari akhlak mulia yaitu yang pertama, timbulnya rasa persaudaraan, yang kedua, mencegah permusuhan, dan yang terakhir, memperoleh iman yang sempurna. Sejenak berpikir bahwa kita adalah insan yang banyak sekali ketidakmampuan. Untuk itu, saya secara pribadi memohon pengertian atas apa yang telah saya sampaikan pada pidato kali ini. Sebelum saya tutup pidato ini, saya mohon maaf yang sangat besar dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.